semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Lorwinarungan dari kelas A4 Keperawatan semester 2 Universitas Pembangunan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang escape hipertensi. Yang pertama, pengkajian. Identitas pasien. Nama pasien Gilbert Maramis. Tempat tanggal lahir Manado 11 Februari 1968. Alamat Winangun 1, Lingkungan 2. Umur 53 tahun, agama Kristen Protestan, jenis kelamin laki-laki. Pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan swasta. Status pernikahan menikah. Yang kedua, penanggung jawab, yaitu nama Fionika Tarore. Tanggal lahir 24 Oktober 1964. Alamat Winangun 1, Lingkungan 2. Jenis kelamin perempuan. Hubungan dengan pasien, istri pasien. Riwayat penyakit. Keluhan utama, pasien mengatakan nyeri di kepala. Riwayat penyakit sekarang, klien masuk rumah sakit pada tanggal 12 bulan 5 2021 dengan keluhan kepala nyeri, mual dan muntah. Tekanan darah klien 180/100 mmHg. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan tidak pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya. Riwayat penyakit keluarga, pasien mengatakan tidak ada riwayat penyakit dari keluarga. Pemeriksaan fisik, kesadaran umum. TTV, tekanan darah 160/70 mmHg, nadi 65 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi atau pernafasan 20 kali per menit. Pemeriksaan penunjang, hasil pemeriksaan laboratorium 200 mg atau DL. Aktivitas sehari-hari, pola persepsi dan manajemen kesehatan. Klien mengatakan kesehatan merupakan bagian terpenting dalam hidup. Oleh sebab itu, ada keluarga yang sakit segera dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Pola nutrisi metabolik, klien mengatakan dirinya tidak mengalami keluhan untuk makanan atau minuman. Makanan selalu dihabiskan dan minuman 1,5 liter per hari. Pola eliminasi, BAB frekuensi 2 kali per hari. Konsistensi lunak, bau khas, fases, tidak ada keluhan. BAB frekuensi 6 kali per hari. Konsistensi warna kekuningan, bau khas urin, tidak ada keluhan. Pola aktivitas, klien dapat beraktivitas seperti menggerakkan badan ke kanan dan ke kiri. Tempat tidur, duduk tapi tidak untuk berjalan. Klien perlu bantuan keluarga atau orang lain untuk berjalan. Pola istirahat dan tidur, klien tidak dapat beristirahat penuh karena nyeri di kepala bagian belakang, leher dan tengkuk. Dapat tidur 4 jam setiap hari. Pola kognitif pereptual, klien bersama keluarganya yakin bahwa dirinya bisa sembuh dan beraktivitas seperti dahulu. Pola konsep diri, klien mengatakan dapat menghadapi penyakit yang dideritanya. Kepala, rambut, fingerprint di tengah frontal terhindrasi, kulit kepala bersih, tidak ada ketombe dan tidak ada lesih. Penyebaran rambut merata berwarna hitam dan putih atau uban. Rambut muda patah, tidak bercabang dan tidak ada kelainan. Mata lengkap, simetris kanan dan kiri. Kornea mata jernih kanan dan kiri. Konjungtiva anemis dan klira, tidak iterik.
kelopak mata atau palpebral tidak ada pembengkakan. Hidung tidak ada pernapasan. Kuping hidung, posisi septual nasal di tengah, lubang hidung bersih, tidak ada sekret tulang hidung dan septum nasi, tidak ada yang pembengkakan dan tidak ada polip. Kulit, keadaan mukosa bibir kering dan pucat. Tosil, ukuran normal. Uvula, letak simetris di tengah. Telinga, bentuk telinga sedang, simetris kanan dan kiri. Lubang telinga bersih, tidak ada seru berlebihan. Pendengaran berfungsi dengan baik. Toraks, tidak ada sesak nafas, batuk dan sekret. Bentuk dada simetris, irama nafas teratur, pola nafas normal. Leher, kelenjar getah bening teraba, trioidi teraba, posisi trakea letak di tengah, tidak ada kelainan. Penilaian nyeri, skala nyeri 5. Kategori nyeri hilang timbul. Frekuensi ada, durasi seperti tertusuk dan ditekan. Lokasi berada di kepala belakang, leher dan tengkuk. Analisa data DS. Klien mengatakan nyeri pada kepala dan tingkat dan tidak nyaman pada tengkuk. DO. Klien tampak lemas dan hanya berbaring di tempat tidur. P. Adanya tekanan darah tinggi. Q. Seperti ditusuk dan ditekan. R. Kepala bagian belakang leher dan tengkuk. S. Skala nyeri 5. T. Hilang timbul. TTV. Tekanan darah 160/90 mmHg. Nadi 65 kali per menit. Respirasi 20 kali per menit. Suhu 36 derajat Celcius. Etiologi, umur, jenis kelamin dan gaya. Hidup, obesitas, hipertensi, kerusakan vakulasi pembuluh darah, perubahan struktur, penyumbatan pembuluh darah, vasokonstriksi, gangguan sirkulasi otak, resistensi pembuluh darah, pembuluh darah otak, nyeri kepala. Masalah nyeri. Diagnosa keperawatan, nyeri akut, agen pencederaan fisiologis. Intervensi atau rencana keperawatan. Diagnosa nyeri. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam. Diharapkan masalah nyeri dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, klien menyatakan nyeri berkurang. Yang kedua, klien mengenal lamanya nyeri. Yang ketiga, klien dapat menggunakan teknik nol farmakologi. Yang keempat, klien tidak gelisah. Intervensi, observasi, identifikasi, lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi respon nonverbal. Yang keempat, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Terapeutik. Yang pertama, berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kedua, kontrol ruang yang memperberat rasa nyeri. Yang ketiga, fasilitas istirahat dan tidur. Edukasi,
Anjurkan menggunakan analitik secara tepat. Anjurkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasi pemberian analgetik. Implementasi keperawatan. Diagnosa nyeri. Implementasi tanggal 17 bulan 5 2021. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas nyeri. P. Skala nyeri di kepala. Q. Nyeri seperti tertusuk-tusuk. R. Di kepala atau tengkuk. T. Saat beraktivitas berat. Atau mengidentifikasi skala nyeri. Skala nyeri 5. Mengidentifikasi respon nonverbal, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. T. Saat beraktivitas berat. Terapeutik, memberi teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri atau terapi pijat, mengontrol ruang untuk memperberat rasa nyeri, memfasilitas istirahat dan tidur. Edukasi, menganjurkan menggunakan analitik secara tepat, menganjurkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasi, berkolaborasi pemberian analitik, klien dapat mendapatkan terapi obat oral candesartan 1 tablet pagi hari. Evaluasi hari tanggal Senin 17 bulan 5 2021. Evaluasi S. Klien mengatakan nyeri pada kepala bagian belakang dan rasa tidak nyaman di leher dan tengkuk. O. Klien terlihat meringis, klien terlihat tegang. P. Adanya tekanan darah tinggi. Q. Seperti ditusuk dan ditekan. R. Kepala bagian belakang, leher dan tengkuk. S. 3. T. Hilang timbul. TTV, tekanan darah 160/90 mmHg, nadi 65 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. A. Masalah belum teratasi. P. Lanjutan intervensi. Selasa tanggal 18 bulan 5 2021. S. Klien mengatakan rasa berat di tengkuk dengan kepala sudah hilang dan semalam sudah dapat tidur dengan nyenyak. O. Belum diketahui. P. Adanya tekanan darah tinggi. Q. Seperti ditusuk dan tertimpa beban berat. R. Kepala bagian belakang, leher dan tengkuk. Skala nyeri 2. T. Hilang timbul. TTV, tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 60 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius. A. Masalah nyeri teratasi sebagian. P. Lanjutan intervensi. Hari Rabu tanggal 19 bulan 5 2021. S. Klien mengatakan rasa berat di tengkuk dan di kepala sudah hilang. O. Pasien sudah dapat duduk dan terlihat lebih segar. TTV, tanda-tanda vital. Tekanan darah 140/80 mmHg, nadi 68 kali per menit, respirasi 17 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. A. Masalah nyeri sudah teratasi. P. Hentikan intervensi. Sekian dari saya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan atau sering disebut dengan UNPI.
bisa mendaftar melalui link atau datang langsung ke kampus. Jadi tunggu apa lagi, mari bergabung bersama kami. Terima kasih.